Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hidayat. Saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Investasi dan Pasar Modal. Materi yang akan saya bawakan tentang analisis fundamental perusahaan Smartfren Telekom Tbk dengan kode saham FREN. Dimulai dari profil perusahaan. PT Smartfren Telekom Tbk dengan kode saham FREN merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan telekomunikasi terdepan di Indonesia. Pada tahun 2015, Smartfren berinovasi dengan meluncurkan layanan 4G LTE Advanced komersial pertama di Indonesia. Dan di awal tahun 2016, Smartfren kembali mencetak sejarah sebagai perusahaan telekomunikasi pertama di Indonesia yang menyediakan layanan Voice over LTE atau VoLTE secara komersial. Pada tahun 2017, Smartfren mengukuhkan posisinya sebagai penyedia layanan operator 4G terdepan melalui migrasi pelanggan CDMA menjadi pelanggan 4G, sehingga perseroan saat ini merupakan satu-satunya operator yang beroperasi di jaringan 4G sepenuhnya, dengan wilayah cakupan jaringan yang luas melalui sekitar 15.000 BTS 4G yang tersebar di 200 kota di seluruh Indonesia. Smartfren telah didaulat menjadi official telco partner untuk brand-brand smartphone global ternama. Selain itu, Smartfren juga menghadirkan pengalaman layanan data yang fleksibel melalui pilihan paket data yang bervariasi, dan melalui smartphone Andromax dan MiFi modem. Kemudian sejarah perusahaan, Smartfren Telekom Tbk yang dulunya disebut sebagai PT Mobile 8 Telekom Tbk dengan kode saham FREN didirikan tanggal 2 Desember 2002 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tanggal 8 Desember 2003. Kantor pusat Smartfren beralamat di Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 45, Sabang Menteng, Jakarta dengan kode pos 10340, Indonesia. Pada tanggal 15 November 2006, FREN memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham FREN atau IPO kepada masyarakat sebanyak 3.900.000.000 dengan nilai nominal 100 per saham dengan harga penawaran 225 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia yang sering kita sebut BEI pada tanggal 29 November 2006. Pada tanggal 23 Maret 2011, dan PT Mobile 8 Telekom resmi mengganti namanya menjadi PT Smartfren Telekom Tbk pada 12 April 2011. Pada tanggal 30 Oktober 2014, antara Smartfren dan Asia berhasil dijalin kerjasama antara kedua operator CDMA tersebut untuk membangun sebuah jaringan 4G. Kerjasama dilakukan dengan menggabungkan frekuensi CDMA mereka untuk dipakai dalam sistem 4G. Dan Asia akan menyewa jaringan yang disatukan milik Smartfren untuk menjadi pelanggan Asia. Di sini ada jajaran direksi dan Dewan Komisaris PT Smartfren Telekom Tbk. Dari direksi, ada Mirza Facis yang menjabat sebagai Presiden Direktur. Kemudian ada Antoni Susilo menjabat sebagai Direktur. Ada Marco Pauliwan Sumampo menjabat sebagai Direktur. Ada Joko Tata Ibrahim menjabat sebagai Direktur. Ada Suris Subramaniam menjabat sebagai Direktur Independen. Kemudian dari Dewan Komisaris ada Dr. Darmin Nasution menjabat sebagai Presiden Komisaris. Ada Insinyur Gandhi Sulistianto Suherman menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris. Ada Insinyur Sarwono Kusumaatmadja menjabat sebagai Komisaris Independen. Ada Reynold Manahan Batubara menjabat sebagai Komisaris Independen.
beberapa perusahaan pemegang saham di Telkom di PT Smartfren Telekom Tbk. Yang pertama ada PT Global Nusa Data dengan jumlah saham 30,3%. Yang kedua ada PT Wahana Inti Nusantara dengan jumlah saham 18,5%. Ketiga ada PT Bali Media Telekomunikasi dengan jumlah saham 12,3%. Ada PT Dian Swastatika Sentosa Tbk dengan jumlah saham 12,2%. Yang terakhir ada masyarakat dengan jumlah saham 26,7%. IPO date PT Smartfren Telekom Tbk pada tanggal 29 November 2006. Saham penawarannya 3.900.000.000. Ada saham pendiri dengan jumlah 15.685.360.160 rupiah. Total saham terdaftar ada 19.585.360.160 miliar. Ada persentasenya yaitu 19,91%. Harga penawaran Rp225 dan dana terkumpul ada Rp877.500.000.000. Biro Administrasi Efek yaitu PT Sinar Tama Gunita. Penjamin emisi utama yaitu PT Bakti Securities. Dan antara ada papan pencatatan main. Di sini saya jadikan income statement atau biasa disebut laporan laba rugi. Bisa dilihat. Saya membandingkan laporan laba rugi yang terhitung sejak Juni tahun 2020 sampai dengan Maret tahun 2021. Selanjutnya ada balance sheet atau neraca keuangan dari PT Smartfren Telekom Tbk yang terhitung dari bulan Juni tahun 2020 sampai Maret tahun 2021. Selanjutnya ada berita terkini terkait PT Smartfren Telekom Tbk. Berita ini isinya yaitu Smartfren akuisisi Moratelindo berpulang perluas pelayanan. Beberapa isinya yaitu pengamat telekomunikasi menilai kolaborasi antara PT Smartfren Telekom Tbk dan PT Mora Telematika Indonesia akan memperluas jangkauan layanan masing-masing perusahaan. Keduanya juga bakal mengeluarkan produk bersama. Ketua Pusat Studi Kebijakan Industri dan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ITB Yan Yosef M. Edward mengatakan tantangan pengembangan usaha strategis antara Smartfren dan Moratelindo adalah perihal komunikasi dan membuat rencana bersama. Jika komunikasi kedua perusahaan berjalan lancar dan Smartfren sukses menggelar 5G, maka keduanya berpeluang mengeluarkan produk bersama. Ini sekilas berita terkini terkait PT Smartfren Telekom Tbk. Kemudian CSR PT Smartfren Telekom Tbk. Dalam acara Teropong CSR Award 2020, Smartfren terpilih menjadi perusahaan peraih penghargaan kategori Peduli Masyarakat yang berlangsung di Jakarta pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020. Komitmen perusahaan yang bergerak di bidang jaringan komunikasi ini dinilai telah banyak memberikan kontribusi pada masyarakat. Terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini, Smartfren rutin melakukan sejumlah kegiatan sosial, di antaranya pembagian sembako, masker, penyemprotan disinfektan, webinar edukasi gratis setiap hari, bantuan edukasi untuk sekolah-sekolah di Natuna, dan pemberdayaan rumah kreatif Smartfren Community di beberapa wilayah Indonesia. Bisa dilihat di sebelahnya ada sertifikat
yang diberikan oleh Teropong Award untuk Smartfren karena terpilih sebagai perusahaan dengan CSR yang tinggi. Ini hanya tambahan aja sih CSR PT Smartfren Telekom Tbk. Pada 22 Maret 2012, internet masuk desa di Desa Jagobita, Kecamatan Parung Panjang dengan mendirikan warnet sekolah. Kemudian pada tanggal 20 Juni 2012, internet masuk desa tahap 2. Smartfren bekerja sama dengan Rumah Baca Cakrawala Indonesia di Desa Sukarapi, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi dengan mendirikan warnet dan rumah baca. Kemudian 18 Juli 2012, internet masuk desa tahap 3 di Desa Puspanagara, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor dengan mendirikan warnet desa di Kampung Pulo. Kemudian 2 Agustus 2012, program Ramadan Smartfren bersama RRI menyiapkan posko mudik di 15 lokasi, mengajak para pelanggan dan frontliner mudik bareng si Quick. Yang terakhir ada 27 September 2012, Smartfren untuk Indonesia. Smartfren memprakarsai pembangunan fasilitas warnet dan sekolah anak jalanan di daerah Penjaringan, Jakarta Utara. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih ada salah kata dan segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.